Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang opini publik. Opini publik merupakan salah satu cara untuk masyarakat atau sekumpulan orang yang ingin menyampaikan suatu pemikiran, pendapat, masukan, atau aspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat atau yang dirasakan secara langsung, ataupun melalui media dan perantara lainnya. Nah, hal ini dilakukan dengan cara melalui interaksi secara langsung ataupun tidak langsung melalui media. Adapun ruang lingkup opini publik, berdasarkan distribusinya, opini publik terbagi menjadi 3. Pertama, ada tunggal atau ungkapan rakyat, disebut opini yang banyak. Yang kedua, ada opini publik beberapa orang atau ungkapan kelompok, disebut opini yang sedikit. Dan yang ketiga, opini publik banyak orang atau ungkapan massa, disebut opini yang satu. Faktor yang mempengaruhi opini publik. Pertama, ada faktor psikologis. Tidak ada kesamaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang ada hanya kemiripan yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan antar individu yang meliputi hobi, kepentingan, pengalaman, selera, dan kerangka berpikir menjadikan setiap individu berbeda bentuk dan cara merespon stimulus atau rangsangan yang menghampirinya. Faktor yang kedua yaitu faktor sosiologi politik. Opini publik terlibat dalam interaksi sosial, seperti yang pertama ada opini publik menunjukkan citra superioritas, yang kedua ada opini publik menunjukkan keikutsertaan individu ke kejadian tertentu, yang ketiga ada opini publik berhubungan dengan citra, rencana, dan operasi atau action, yang keempat opini publik sesuai dengan kemauan banyak orang, dan yang kelima opini publik identik dengan hegemoni ideologi. Faktor yang keempat yaitu faktor media massa. Menurut Meyer, yang dikutip Reddy Panuju, interaksi antara media dan institusi masyarakat menghasilkan produk berupa isi media atau media konten. Audiens menyebabkan isi media diubah menjadi gagasan-gagasan makna. Apakah yang dihasilkan dari proses penyajian pesan itu menurut Meyer sangat ditentukan oleh norma yang berlaku dalam masyarakatnya, pengalaman individu yang lalu, kepribadian individu, dan selektivitas penafsiran. Adapun proses pembentukan opini publik terbentuk adanya. Pertama, ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses memberikan makna yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Yang kedua, ada opini. Opini sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan pendirian atau attitude. Nah, Abelson dalam Casali 1994 menyebutkan bahwa opini mempunyai unsur sebagai molekul opini, yakni belief, kepercayaan tentang sesuatu, kedua, attitude, apa yang sebenarnya dirasakan seseorang, dan yang ketiga, perception atau persepsi. Yang ketiga, konsensus. Opini individu bisa berkembang menjadi luas, menjadi milik suatu segmen masyarakat. Opini yang terkristal menjadi luas itu disebut opini publik. Untuk berkembang menjadi opini publik, opini-opini tersebut melewati sejumlah dimensi, yakni waktu, cakupan atau luasnya publik, pengalaman masa lalu halayak, dan yang keempat tokoh. Yang keempat, pendirian. Sebagai ramuan pembentuk opini, pendirian mempunyai 3 komponen pembentuk yang dikenal dengan ABC of attitude. A adalah efek atau perasaan atau emosi, B adalah behavior atau perilaku, C adalah cognition atau pengertian, penalaran. Adapun dampak yang ditimbulkan opini publik. Dampak opini publik bisa positif, bisa negatif bagi masyarakat. Dampak negatifnya adalah seperti tersebar luasnya desas-desus atau isu-isu atas sesuatu hal tanpa adanya bukti-bukti yang nyata dari akibat opini publik tersebut. Sedangkan dampak positifnya seperti misalnya menyebar luasnya berita baik seseorang akibat opini publik yang dapat meningkatkan prestasi orang yang diberitakan tersebut. Sebagian dari dampak opini publik yang banyak adalah terbentuknya mitos, ideologi, atau utopia.
Hubungan opini publik dengan public relation. Opini publik dapat meninggikan atau mengecilkan citra suatu organisasi. Opini publik menentukan tingkat kepercayaan publik atau masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Opini publik juga dapat mempengaruhi eksistensi atau keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan. Itulah tadi materi tentang opini publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.